Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Itali Madin Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan mengerjakan post test di PMM modul pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Jangan lupa dipelajari materinya dulu ya. Nah, setelah selesai mempelajari materi, mari kita kerjakan post testnya. Oke, klik mulai kerjakan post test. Di sini ada 8 soal, langsung saja. Nomor 1. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu di sini ada kata kuncinya membangun. Jadi bisa kita pilih di sini jawaban yang tepat adalah B, konstruktivisme. Selanjutnya, nomor 2, contoh penerapan asesmen dalam kurikulum Merdeka yang tepat adalah A. Bu Atika menggunakan nilai ulangan sebagai satu-satunya sumber penilaian untuk murid. Ini salah. B. Pak Jimmy melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpisah di kelas. Juga belum sesuai. C. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester. Ini bisa jadi, kita coba cek dulu yang D. Sekolah menetapkan seluruh guru harus menggunakan tes tulis sebagai asesmen sumatif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester. Next, selanjutnya nomor 3. Capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Benar. Oke. Selanjutnya, untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka Belajar pada masa yang akan datang, Pak Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut tepat? Kita cek jawabannya. Yang A tepat karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. Kurang tepat ya. Yang B tidak tepat. Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Bisa masuk, coba kita cek. Jawaban yang C tepat karena sekolah merdeka untuk melibatkan pihak manapun dalam menyelenggarakan pembelajaran. Yang D tidak tepat karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan pada murid SMA atau SMK. Dari jawaban A sampai D, yang lebih tepat adalah yang B. Tidak tepat. Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di jenjang SMP adalah A. Pembelajaran IPA dan IPS dilakukan secara terpadu menjadi IPAS. B. Murid dapat memilih mata pelajaran peminatan yang disediakan oleh sekolah. C. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. D. Muatan pembelajaran IPAS terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Next, nomor 6. Di awal tahun pelajaran, Bu Sari mengidentifikasi murid di kelasnya, fase C, masih memiliki kemampuan membaca seperti di fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan Bu Sari adalah A. Meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya. B. Memberikan pengayaan dan jam tambahan membaca. C. Merancang perangkat ajar yang sesuai dengan kemampuan murid. Yang D. Memberikan pendampingan pada murid tersebut. Yang tidak dilakukan adalah yang A. Meminta murid tersebut untuk kembali belajar di kelas sebelumnya. Oke, selanjutnya
Berikut ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kecuali. A. Guru mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Oke. B. Murid diberikan keleluasaan untuk memilih bahan ajar untuk mendukung proses belajarnya. Oke. Yang C. Seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat guru. No. Yang D. Guru melibatkan murid untuk menentukan target belajarnya di kelas. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, kecuali ya. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan alokasi waktu sendiri atau terpisah dari alokasi waktu intrakurikuler. Jadi benar apa salah nih? Kita lihat salah satu contoh struktur kurikulumnya. Nah, jadi terpisah ya. Jawabannya berarti benar. Oke, kita cek ulang jawaban. Jika dirasa sudah sesuai, mari kita kumpulkan. Nah, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Oke, jadi begitu Bapak Ibu untuk pengerjaan post-test modul kurikulum merdeka. Sebelum mengerjakan post-test, jangan lupa mempelajari modulnya, melihat videonya, dan mengisi pemahaman serta refleksi supaya kita bisa lancar mengerjakan post-test ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.